Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Ternyata potongan kue yang kita potong berbentuk segitiga itu merupakan bentuk dari prisma loh. Dan juga kardus yang biasa kita lihat itu merupakan bentuk dari kubus. Lalu, tempat pensil yang biasa kita pakai merupakan salah satu bentuk dari balok. Nah, bahkan piramida yang ada di Mesir merupakan bentuk dari limas. Wah, ternyata matematika sedekat itu ya dengan kita. Nah, teman-teman penasaran gak sih gimana cara menghitung luas permukaan dari bentuk-bentuk tersebut? Nah, ikuti pembelajaran kali ini ya. Nah, teman-teman apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama aku Ata. Nah, kita di sini akan belajar tentang menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yuk kita belajar matematika bareng-bareng. Tonton videonya sampai akhir ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu agar teman-teman dapat mengetahui apa itu luas permukaan bangun ruang sisi datar, dapat menggambar bangun ruang sisi datar, dapat menentukan luas permukaan bangun ruang sisi datar, dan dapat menyelesaikan masalah mengenai luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu luas permukaan bangun ruang sisi datar? Luas permukaan adalah jumlah luas yang menutupi bagian luar dari bangun 3 dimensi. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai luas permukaan kubus, luas permukaan balok, luas permukaan prisma, dan luas permukaan limas. Nah, ikuti pembelajaran kita kali ini ya, tonton sampai akhir. Pertama yang akan kita bahas yaitu luas permukaan kubus. Kira-kira apa sih yang pertama kalian pikirkan saat mendengar kata kubus? Apakah dadu atau kardus? Kira-kira bagaimana sih cara menghitung luas permukaan dari kubus? Nah, kali ini kita akan belajar cara menghitung luas permukaan kubus. Berdasarkan gambar di samping, panjang rusuk kubus dilambangkan dengan S, sehingga keenam sisi kubus tersebut adalah sisi ABCD, ABFE, BCGF, EFGH, CDHG, dan ADHE. Dikarenakan panjang setiap rusuk kubus yaitu S, sehingga luas dari setiap sisi kubus yaitu S kuadrat. Maka luas permukaan kubus adalah 6S kuadrat. Maka kita dapat rumus dari luas permukaan kubus yaitu luas sama dengan 6S kuadrat, dengan L yaitu luas permukaan dan S adalah panjang rusuk kubus. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang luas permukaan balok. Ada bermacam-macam benda yang bentuknya seperti balok. Contohnya yaitu tempat tisu dan tempat pensil. Nah, kali ini kita akan belajar cara menghitung luas permukaan balok. Balok memiliki 3 pasang sisi, di mana tiap pasang sisinya sama dan sebangun. Sisi-sisi tersebut yaitu sisi ABCD sebangun dengan sisi EFGH, sisi ADHE sebangun dengan sisi BCGF, sisi ABFE sebangun dengan sisi DCGH, sehingga diperoleh luas permukaan ABCD sama dengan P kali L, luas permukaan ADHE sama dengan L kali P, luas permukaan ABFE sama dengan P kali T, sehingga dapat kita simpulkan bahwa luas permukaan balok sama dengan jumlah ketiga pasang sisi yang saling kongruan pada balok tersebut. Maka luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T, di mana L besar sama dengan luas permukaan
L kecil sama dengan luas balok, P sama dengan panjang balok, dan T sama dengan tinggi balok. Berikut adalah contoh soal dari luas permukaan kubus dan luas permukaan balok. Soal nomor 1 yaitu, sebuah kubus memiliki panjang setiap rusuknya yaitu 12 cm. Tentukan luas permukaan kubus tersebut. Mari kita hitung bersama-sama. Jika diketahui sisi-sisinya adalah 12 cm, maka kita masukkan ke rumus kubus yaitu luas sama dengan 6S kuadrat. L sama dengan 6 dikali 12 kuadrat. Lalu kita jumlahkan, maka L sama dengan 864 cm3. Jadi, ditemukan luas permukaan kubus tersebut adalah 864 cm3. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu sebuah balok berukuran panjang 6 cm, lebar 5 cm, serta tinggi 4 cm. Tentukanlah luas permukaan balok tersebut. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Sudah diketahui panjang, lebar, dan tingginya, yaitu 6 cm, 5 cm, dan 4 cm. Selanjutnya, kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan balok. Maka, L sama dengan 2 buka kurung P kali L ditambah L kali T ditambah P kali T tutup kurung. Maka L sama dengan 2 buka kurung 6 dikali 5 ditambah 5 dikali 4 ditambah 6 dikali 4 tutup kurung. L sama dengan 2 dikali 30 ditambah 20 ditambah 24. Lalu kita jumlahkan, maka L sama dengan 148 cm3. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 148 cm3. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang luas permukaan prisma. Gimana sih bentuk prisma itu? Contoh dari bentuk prisma yaitu yang sering kita temui adalah potongan kue. Lalu kira-kira bagaimana cara kita menghitung luas permukaan prisma tersebut? Di dalam dunia geometri, pengertian bangun ruang prisma ialah bangun ruang yang memiliki penampang melintang dalam bentuk dan ukuran yang hampir selalu sama. Nah, untuk menghitung luas permukaan prisma, kita harus mengetahui rumusnya terlebih dahulu. Kira-kira apa sih rumusnya? Rumus luas permukaan prisma adalah L sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Berikut adalah contoh soal dari luas permukaan prisma. Sebuah prisma segitiga memiliki penampang sebagai berikut. Mari kita lihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus dari luas permukaan prisma. Pertama, kita cari luas alas. Luas alas sama dengan setengah kali alas kali tinggi, sama dengan setengah dikali 6 dikali 4. Maka kita dapat luas alasnya sama dengan 12 cm3. Lalu kita cari keliling alas. Keliling alas sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 16 cm. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan prisma. L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Luas permukaan sama dengan 2 dikali 12 ditambah 16 dikali 12. L sama dengan 24 ditambah 192. Lalu kita jumlahkan. L sama dengan 216 cm3. Jadi luas prisma tersebut adalah 216 cm3. Berbicara tentang limas, kita pasti akan mengingat bangunan bersejarah bernama piramida di Mesir. Yap, bentuk piramida merupakan salah satu contoh dari bentuk limas segi empat. Bisa kita lihat alasnya berbentuk segi empat. Limas merupakan sebuah bangun ruang yang memiliki alas berupa poligon. Sisi-sisinya berbentuk segitiga dan memiliki puncak.
Nama limas ditentukan berdasarkan alasnya. Untuk mengetahui luas dari permukaan limas, kamu bisa menggunakan rumus ini. L sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegaknya. Namun, rumus tersebut kamu sesuaikan dengan luas alas dari masing-masing bentuk alasnya ya. Nah, kali ini kita akan mencoba menghitung luas permukaan limas. Berikut adalah contoh soal dari luas permukaan limas. Sebuah limas segi 4 dengan panjang sisi 10 cm dengan tinggi limas 12 cm, maka berapa nilai luas permukaan limas segi 4 tersebut? Di sini sudah diketahui luas alasnya dan tinggi limasnya. Yang ditanyakan adalah berapa luas permukaan limas tersebut. Pertama, kita cari jumlah luas sisi tegaknya dengan perhitungan segitiga TOB, maka tinggi BT adalah 13 cm. Sehingga luas segitiga QRT sama dengan setengah kali QR kali BT. QRT sama dengan setengah dikali 10 dikali 13. QRT sama dengan 65 cm. Sudah diketahui luas dari segitiga QRT-nya sama dengan 65 cm3. Jumlah luas sisi tegaknya sama dengan 4 dikali luas segitiga QRT. Maka kita dapat sama dengan 4 kali 65, maka jumlah luas sisi tegaknya adalah 260. Setelah mendapat jumlah sisi tegak, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan limas, yaitu luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah sisi tegaknya. Luas permukaannya sama dengan 100 ditambah 260. Luasnya sama dengan 360 cm3. Jadi didapat luas permukaan limas tersebut adalah 360 cm3. Nah, itu tadi materi matematika mengenai luas permukaan bawah ruang sisi datar. Aku harap kalian dapat memahaminya ya. Jika belum, kalian bisa putar ulang video pembelajarannya. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan patah semangat, tetap rajin belajar ya.